Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Jumat 19 Agustus 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex _ ID. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di-follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex _ ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kan weekend ya ini ya. Jadi besok udah libur dan sekarang kita cari yang eh, intraday aja, semi-semi scalping nggak apa-apa. Oke, jadi di sini kita coba lihat ada XAUUSD atau Gold, kemudian ada US 100 atau US Tech ya teman-teman ya. Ini kalau di beda-beda broker tuh beda-beda namanya gitu. Kalau di XM itu namanya US 100, kalau di Okta itu namanya NAS 100, kalau di XNES namanya US Tech ya. Seperti ini. Oke, jadi untuk XAUUSD atau Gold, kita analisa dari time frame M5 hingga H4, kita ambil posisinya sell ya. Karena kita lihat ada potensi dia untuk membentuk liquidity swap ya. Kemudian untuk US 100 atau US Tech, kita analisa dari time frame M30 hingga H4, kita ambil posisinya sell karena kita lihat dia sudah ada konfirmasi calls juga di time frame rendahnya. Jadi kita coba ambil posisi sell ya. Oke, kemudian untuk XAUUSD atau Gold kita sell limit di 1768.761, stop lossnya di 1772.943 dan TP di 1724.082. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya cukup besar teman-teman ya, sekitar $4,18 ya. Jadi teman-teman yang misalkan modalnya di bawah 400 atau cuman 100 atau 200 bisa gunakan akun sen aja ya, sesuaikan dengan resiko 1% dari modal ya. Misalkan modal 200 ya resiko maksimal ya cuma $2 gitu. $2 kan di sini nggak bisa open ya. Berarti teman-teman bisa gunakan akun sen gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, dan di sini risk and rewardnya 1/10, expired sampai 25 Agustus 2022. Kemudian ada US Tech, kita sell limit di 13.642.2, stop lossnya di 13.666.3 dan TP di 13.287 ya. Untuk resiko lossnya per 0,01 lot ya lumayan kecil, ini sekitar $0,24. Ini hanya berlaku untuk XNES ya. XNES-nya itu di MT5 gitu. MT4 juga bisa, tapi namanya cukup US Tech aja ya. Tidak ada embel-embel X100 gitu. Jadi benar-benar namanya cuma US Tech. Itu kalau di XNES ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan risk and reward-nya 1/14, expired sampai 25 Agustus 2022. Oke, jadi seperti yang saya ingatkan selalu, untuk gunakan resiko 1% dari modal ya untuk setiap entry-nya di sini. Berarti total kan di sini ada 2 entryan, di sini 2 sinyal. Berarti total ada 2% resikonya teman-teman. Jadi bisa sesuaikan dengan modal teman-teman sendiri. Misal modal 100 ya resikonya cuma $1, modal 200 ya resikonya $2 dan seterusnya ya. Kemudian juga kita bisa lakukan TP parsial atau partial profit taking. Partial profit taking itu kita bisa lakukan ketika harga sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 ya. Jadi risk and reward 1/1 itu misal di sini kita jarak antara sell limit dengan stop loss ini kan sekitar 4,1 pips ya. Berarti kita sudah running 4,1 pips juga, running profit ya. Berarti kita juga bisa lakukan TP parsial. TP parsial itu teman-teman misal open posisinya lebih dari 0,01 lot, misal 0,05 atau 0,06, itu teman-teman bisa TP parsial sebagian, misal TP 0,03 atau TP 0,02 gitu. Itu untuk mengamankan sebagian dari keuntungan ya teman-teman ya, pastinya ya. Jadi yang udah biru, yang udah profit, kita amankan sebagian gitu. Kemudian untuk mengurangi resiko, kita juga bisa pindahin stop loss-nya ini di entry. Jadi selain TP parsial, saat menyentuh RR 1/1, kita pindahin stop loss-nya ini di entry gitu. Jadi stop loss-nya ini di 17.772.93, kita pindahin di 1768.761 gitu.
Biar apa? Ya kalau berbalik arah harga tidak sesuai analisa ya kita nggak rugi gitu. Jadi yang udah profit jangan sampai balik rugi gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada XAUSD atau Gold. Kemudian di sini ada US 100 atau US Tech ya. Oke, jangan lupa like seperti biasa. Terus kita bahas satu persatu dari Gold terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada Gold. Lebih tepatnya di time frame H3. Kita pindah ke H4 terlebih dahulu. Nah, di H4 sendiri kalau kita perhatikan di sini, harga pullback ya dari area supply di sini ya. Dia pullback, kemudian sempat konsolidasi mencoba untuk retest ya. Kemudian dia break di sini, artinya di sini dia sudah ada coach juga di time frame rendahnya. Kemudian dikonfirmasi lagi dengan coach di time frame tingginya ya seperti H1, H4 ya, bukan time frame tinggi sih, ini lebih ke middle time frame gitu. Soalnya kan di time frame H1 hingga H4 atau H8 ya. Jadi di sini untuk tren saat ini lebih didominasi dengan bearish ya. Terus di sini kalau kita perhatikan, kita pindah ke H1. Di H1 kita lihat di sini ada 2 order block dan 1 fair value gap ya. Di sini adalah fair value gap-nya. Di sini ada order block. Kemudian di sini ada order block juga. Kalau saya perhatikan di sini kalau kita entry di sini lumayan cukup beresiko karena di atasnya ada area VG. Kalau kita entry di sini jadi kalau ini tertembus, misalkan tertembus stop loss, kemudian dia akan mengarah ke area ini ya. Nah, kita jangan langsung entry, kita bisa pantau dulu. Misalkan di sini kalau sudah ada konfirmasi seperti ini, baru kita bisa entry ya. Jadi sudah ada konfirmasi di time frame rendahnya, ada coach juga, kita bisa entry. Tapi kalau tidak ada coach, jadi cuman seperti ini, itu jangan kita entry ya, karena bisa saja kan di sini dia ada coach ya. Jadi bisa saja langsung lanjut naik untuk mencapai area FVG atau fair value gap-nya. Jadi untuk saat ini yang lebih prefer sih kalau menurutku, aku lebih ambil yang di sini ya, karena di sini adalah area yang cukup bagus, ada area liquidity juga, kemudian dia akan liquidity swap juga. Nah, jadi kita coba ambil yang di sini gitu. Kalau ini gagal, kita harus pantau dulu ya, jangan langsung entry di sini atau pasang limit order di sini. Lebih baik kita tunggu dulu, kalau dia sudah ada konfirmasi baru kita bisa entry gitu. Ini kita cariin area POI kedua gitu, di time frame H1, di candle bullish terakhir ini ya. Nah di sini, ini untuk kita carikan POI. Terus untuk entryan sekarang saya ambil di sini kan ada candle bullish juga, ya ada candle bullish terakhir juga. Tapi saya coba ambil lihat di time frame kecil seperti M30 atau M5. Di M15 kita lihat di sini ada candle hammer ya atau bearish pin bar. Terus kita pindah ke M5. Di M5 cukup jelas ya teman-teman di sini. Ada area FVG juga ya. Jadi ada jarak antara di sini ya. Nah, di sini adalah area FVG. Kemudian kita ambil order block di candle bullish yang ini ya. Itu untuk area sell dan stop loss kita. Jadi jarak atau range antara sell dan stop loss itu 1 kali ukuran candle ini teman-teman. Terus kita entry di tengah-tengahnya seperti biasa. Oh, nggak masalah walaupun ini cuman M5 terus kita 1 kali ukuran candle nggak masalah karena di atasnya ada area POI ya. Takutnya kalau terlalu lebar, dia konsepnya malah cenderung mengarah ke POI ya, kalau terlalu lebar. Tapi kalau segini ukurannya udah pas sih menurutku. Oke, kita coba ke M15. Di M15 sendiri nampaknya dia sudah ada konfirmasi juga di sini ya. Kalau kita perhatikan di time frame sekarang
Ini juga belum ada coach, ya. Ini ada liquidity ya, dia perlu untuk break dulu baru untuk melanjutkan kenaikan. Kemudian untuk saat ini dia sudah akan mengarah ke low sebelumnya ya, atau di area demand sebelumnya di sini lebih tepatnya. Tapi di sini juga perhatikan di sini ada area liquidity, kemungkinan dia akan mencoba mengarah ke area ini di 16.94 atau di 16.95 ya. Kalau ini gagal untuk rebound di sini, kemungkinan dia akan mencapai 19.95. Jadi untuk area demand saat ini berada di 17.25 dan 16.95 ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pandangan saya dari gold ya. Kalau kita lihat di sini memang sudah jelas dia sudah bearish ya. Jadi jangan untuk dilawan, apalagi untuk open posisi buy itu sangat beresiko teman-teman. Kecuali kalau untuk scalping ya seperti M1 atau M5 gitu. Misalkan kalau teman-teman mau scalping ya nggak masalah sih sebenarnya. Di misalkan kalau nah di sini kan dia sudah ada konfirmasi juga. Scalping itu kita cukup time frame M1 saja seperti ini. Di sini kan dia sudah ada coach ya. Sudah ada coach, kemudian dia konsolidasi, naik di sini, kemudian dia kembali ambil area order block di sini ya. Kemudian dia naik. Nah, jadi itu udah kita bisa gunakan untuk scalping ya. Dan di sini juga ada konfirmasi lagi, bisa ambil sell dan seterusnya ya. Dan di sini konfirmasi seperti ini tuh penting ya teman-teman. Ini ada boss, coach ya. Kemudian dia reject di sini ya. Kemudian dia terus turun. Jadi semacam konfirmasi kayak gini tuh di time frame rendah tuh banyak teman-teman. Nah itu kita bisa gunakan untuk entry di POI time frame tinggi gitu. Seperti ini juga gitu. Ini liquidity swap sini. Ya ini liquidity swap, dia swap dulu ke atas terus turun gitu. Tapi kita coba lihat di sini dia ada FVG juga. Mungkin dia akan mencoba untuk naik lagi ke area ini lalu melanjutkan penurunan. Ups. Oke, kita lihat lagi nanti. Kita pindah ke 4 dan kita lihat ke US Tech terlebih dahulu. Oke. Nah, di US Tech atau Nasdaq sendiri di sini kita perhatikan di sini ada liquidity juga. Di sini sudah ada coach ya. Areanya cukup bersih di sini ketimbang daripada gold. Walaupun di atas ada FVG cukup jauh teman-teman ya. Itu nggak usah dihiraukan, pasti suatu saat cepat atau lambat pasti akan mengarah ke sini setelah dia masuk ke area demand di sini ya. Nah, di sini kan ada area demand, kemudian dia akan turun dulu ke sini, kemudian naik. Nah, tapi saat ini kita bisa ambil posisi sell ya sebenarnya. Kita lihat di sini sudah ada konfirmasi code. Ini di time frame 4 kita pindah ke 1. Dan di sini kalau kita perhatikan nah ini kan ada liquidity. Kemudian dia kemungkinan ya dia akan mencoba untuk naik lagi tembus liquidity yang di atas baru melanjutkan penurunan gitu. Oke, kalau kita lihat ini di time frame rendah seperti M30 post itu seperti ini. Ini kan break up structure-nya time frame kecil seperti M1 hingga M30. Di sini higher high, higher low, lower low. Terus kemudian di sini dia membentuk liquidity ya. Di sini ada kalau kita lihat di sini jadi lower high ya.
hike yang lebih rendah daripada hike sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk saat ini adalah area strong demand. Ini strong demand-nya di middle time frame ya, seperti ya 1 hingga H4. Jadi kalau ini tertembus ya kemungkinan di sini sudah tidak jadi area liquidity lagi. Di sini kita bisa jadikan area OP gitu, bisa OB di sini gitu. Jadi skenarionya atau kalau ini tidak bisa menembus, dia akan mantul lagi, ambil liquidity yang di sini, terus dia baru turun, melanjutkan penurunan. Nah, kurang lebih seperti ini. Tetapi kalau dia berhasil tembus ya di sini, ini bentar lagi kalau dia berhasil tembus, nah seperti ini kira-kira, dia akan mencoba untuk retest lagi, tapi dia tidak akan mencapai area ini. Kemungkinan dia akan mencapai ke area ini ya, dan melanjutkan penurunan. Jadi ini kita bisa jadikan area POI ya di sini ya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk kita tandai sekalian untuk area POI-nya. Ini di time frame M15, sini ada area order block, kita bisa jadikan area POI selanjutnya apabila di low di sini dia berhasil tembus ya. Di 13.250 ya, 13.2 ya 13.250 dia berhasil sentuh 13.250, kita bisa jadikan yang atas itu area POI. Ini kita tandai dulu. Nah, ini kita bisa jadikan area POI selanjutnya. Berarti kalau dia berhasil tembus, ini kita cancel aja ya teman-teman ya. Terus nanti kita update lagi untuk ambil posisi sell-nya mungkin di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya. Kalau ini belum tertembus ya ini masih berlaku gitu. Oke, kemungkinan seperti itu teman-teman ya. Sekian dari kedua analisa kita untuk hari ini. XAUUSD atau Gold dan US 100 atau Nasdaq ya. Oke, mungkin sekian dulu dari kedua analisa kita. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Tanpa kita bisa konsisten risk manajemennya, money manajemennya, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang. Konsisten itu tidak selalu besar ya, yang penting konsisten ya. Kecil kalau konsisten lama-lama jadi besar gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman, so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.